Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel sayangan kita, Dennis Golok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Insyaallah tahun ini kita kembali lagi menjalankan Idul Kurban. Ya, tentunya para jagal atau memang yang berkecimpung di dunia bilah atau jagal gitu ya, sudah menantikan saat-saat untuk ibadah kurban. Baik, kali ini saya akan share sedikit terkait dengan bagaimana sih caranya mengetes ketajaman golok atau pisau atau bilah. Ada banyak cara mengetes ketajaman golok, yang pakai kertas, plastik atau apa gitu ya. Baik, kenapa kita diminta untuk mengetes ketajaman golok? Karena kita harus memastikan golok yang kita pakai itu dalam keadaan siap pakai, sudah tajam. Nah, bagaimana caranya ngecek? Kita harus tahu caranya untuk mengecek. Baik, untuk mengecek ketajaman golok atau bilah atau pisau itu banyak sekali ya. Yang paling umum mungkin pertama pakai kertas. Ya, kertas. Ini yang umum direkomendasikan oleh SKKNI, Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia. Itu pakai kertas. Mungkin caranya begini, seperti ini, standar. Jadi dipegang kertas folio, lalu dipegang sebelah sini, ditebas yang sebelah sini ya. Itu kalau itu bisa menebas dengan halus, itu berarti golok kita sudah layak dipakai untuk sembelih saat nanti Idul Kurban atau sembelih gitu ya, kapanpun. Itu yang pertama, yang standar. Ini di tangan saya ada golok wilis ya, ini juga golok wilis. Jadi itu yang pertama, pakai kertas ya. Nah, kalau untuk mengecek ketajaman dari keseluruhan mata bilah, kan dari sini sampai sini bisa saja ada sebagian sini tajam, bagian sininya tidak ya. Bagaimana cara mengecek? Mengeceknya harus pelan-pelan. Kalau tadi mengecek standar ketajaman, sudah tajam atau belum. Sekarang kita mengecek dari ujung sampai ujung. Apakah dari pangkal sampai ujung itu sudah tajam atau belum. Jadi kita harus ngecek pelan-pelan. Kita jalankan mata bilah di kertas itu pelan-pelan. Ya. Nah, itu akan berasa kalau ada microchipping atau gompal kecil halus gitu ya, itu kan berasa di tangan. Nah, berhenti. Ketika ada chipping, dia akan berhenti. Krek gitu, berhenti. Nah, seperti ini ada sedikit microchipping. Nah, ini berhenti. Ya. Tapi kalau halus, nah itu berarti seluruh mata bilah dari pangkal sampai ujung sudah tajam. Itu cara mengecek dari pangkal sampai ujung lewat kertas. Itu yang standar. Banyak juga di dunia perbilahan itu ada yang ngecek pakai itu pakai slice ya. Ada lagi ngecek pakai kertas tapi push cut, didorong. Artinya tidak ada proses gesekan. Biasanya begini. Ini kertas dibikin seperti ini, lalu didorong saja ke bawah. Apakah dia sudah tajam atau belum? Itu biasanya lebih butuh ketajaman yang lebih daripada slice. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin banyak juga yang pakai kantong kresek gitu ya. Kantong kresek maupun bekas ataupun baru. Nah, ini sudah sebetulnya kalau kantong kresek sudah di atas kertas ya ketajamannya. Nah, ini contoh ya.
Yang berikutnya, nah ini yang butuh ekstra ketajaman itu biasanya pakai tisu karena dia lebih lunak ya, makanya dia butuh ketajaman golok untuk slice tisu lebih tajam. Kita tes ya, mudah-mudahan golok saya ini bisa ya. Ya, alhamdulillah bisa. Itu ada lagi pakai apa ya, tisu, kertas, kantong. Ada lagi plastiknya yang pakai plastik cap tomat ya, yang ada agak lunak. Itu yang kalau kita bukan di lapangan ya, kalau kita bukan bekerja di lapangan, di rumah untuk ngecek pakai barang-barang yang ada di rumah. Tapi bagaimana kalau kita sedang di lapangan, sedang badan kita kotor-kotor, sedang menghadapi sapi, tidak ada kertas, bagaimana? Nah, kita sudah diajarkan oleh orang tua dulu, banyak yang di lapangan nggak ada pakai kertas, tapi pakai kuku biasanya. Pakai kuku. Bagaimana caranya? Taruh kuku tegak lurus, golok di atas kuku. Kalau dia tanpa dipegang, dia tidak melorot, berarti dia sudah tajam. Dia akhirnya mendem gitu ya. Mendem, dia sudah tajam. Oke. Saya pengen coba yang ini juga. Udah tajam. Yang berikutnya, kalau di lapangan pakai rambut, iris rambut ya, rambut tangan, kebetulan saya nggak ada rambutnya, atau pakai rambut kepala. Nah, kalau dia nyangkut, dia sudah tajam. Sudah tajam artinya sudah standar, sudah bisa dipakai untuk nyembelih hewan leher sapi. Nah, ini sudah ya, sudah kena rambutnya, berarti itu sudah tajam. Baik. Itu kalau di lapangan mungkin itu bagi para pemula itu masih banyak yang bertanya bagaimana sih kalau di lapangan. Sama seperti saya ketika baru-baru pernah beberapa kali nyembelih gitu ya, masih diasahkan sama orang bagaimana sih ini masih tajam nggak golok saya. Caranya seperti itu. Jadi caranya ketika sudah nyembelih sapi pertama misalnya, kita masih ragu apakah masih layak sembelih apa enggak golok kita. Ini seperti tadi kalau di lapangan pakai kuku, apakah dia menyangkut atau pakai rambut. Itu yang biasa dipakai oleh orang tua kita dulu ketika menyembelih. Bahkan orang tua dulu nggak ada pakai kertas, nggak ada pakai plastik, nggak ada pakai tisu, tapi cukup yang tadi pakai bulu kaki biasanya, makanya bulu kakinya pada bersih-bersih kalau tukang golok, atau pakai rambut, pakai kuku. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe atau komen di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.